Jadi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Adik-adik yang kafik cintai karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah untuk daurah sesi yang keempat ini kita akan mengenal amalan yang terbaik di bulan Ramadan. Kak Vicky, amalan itu apa sih? Amalan itu adalah seperti pekerjaan dalam ibadah, ya. Pekerjaan dalam beribadah kepada Allah. Nah, maksudnya di antara lain kata amalan adalah ibadah itu sendiri adik-adik. Ya, jadi kita akan mengenal berbagai macam ibadah yang terbaik, yang paling the best ya di bulan Ramadan ini insya Allah. Taib. Yang pertama, adik-adik yang Kak Vicky cintai karena Allah, ya, amalan atau ibadah yang paling the best, yang paling terbaik di bulan Ramadan ini adalah tauhid. Tauhid. Kak Vicky, tauhid bukannya pelajaran. Aku baru tahu kalau tauhid itu adalah amalan atau ibadah. Nah, adik-adik, tauhid ini adalah amalan hati. Tuh, ya. Amalan hati. Amalan hati, emangnya hati kita bekerja? Hati kita sholat, Kak Vicky, hati kita berwudu? Bukan, maksudnya begitu adik-adik. Jadi, ya, tauhid itu adalah amalan keimanan. Dan ini adalah syarat diterimanya amal soleh yang lainnya adik-adik. Jadi kalau misalkan kita mau beramal soleh, maka syaratnya adalah tauhid dulu. Ya, syaratnya adalah tauhid dulu. Lalu kemudian amalan tersebut diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh syaratnya ada dua ya. Begitu. Nah, adik-adik yang Kak Vicky muliakan, tauhid ya, ini sangatlah penting karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah hanya kepadanya saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuh, jadi kita ini semua diciptain malaikat, terus manusia, terus jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, ya, dan alam semesta ini itu tujuannya cuma satu, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kak Vicky, tapi kan di surat yang Kak Vicky baca tadi, itu kan cuma dua yang disebutin, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa, jin dan manusia. Nggak ada tuh malaikat, nggak ada binatang, nggak ada tumbuh-tumbuhan yang lain. Nah, inilah adik-adik. Dua, ya, dua manusia ini atau dua makhluk ini, dia itu sudah mewakili dua alam. Jadi, kalau malaikat itu kan alamnya alam gaib adik-adik ya. Alam malaikat itu kan alam gaib, sama seperti jin. Lalu manusia itu ada di alam nyata seperti kita. Dan dia mewakili hewan, mewakili tumbuh-tumbuhan, mewakili alam semesta ini. Nah, seperti itu ya. Jadi Allah cukup menyebut dua saja untuk mewakili yang lainnya. Begitu ya. Nah, lalu berikutnya Allah juga berfirman, ya. Allah itu mengutus Rasul kepada setiap umat hanya untuk menyerukan agar menyembah Allah dan menjauhi tauhid, ya. Begitu di surat An-Nahl ya. Jadi adik-adik, di setiap generasi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad pasti Allah sudah mengutus para nabi dan rasul, ya. Bahkan di dalam riwayat yang sahih, adik-adik, Allah itu mengutus sebanyak 124.000, Waalaikumsalam, 124.000 nabi dan 315 rasul. Banyak banget tuh adik-adik ya. Nah, tujuannya apa? Tujuan agar manusia itu bisa mengenal Allah, mereka bisa beribadah dengan benar,
dan menjauhi seluruh macam sesembahan selain Allah. Tuh ya. Lalu berikutnya, ya adik-adik rahimakumullah, Allah juga tidak mengutus Rasul sebelum Nabi Muhammad, melainkan memerintahkan untuk menyembah Allah. Jadi Kak Vicky, tugasnya para Nabi dan Rasul emang itu ya, emang mengenalkan manusia, mengenalkan jin, bahwa Allah itu yang menciptakan seluruh alam semesta ini, dan Allah adalah zat yang paling berhak untuk diibadahi. Betul adik-adik. Ya. Nah, jadi amalan yang terbaik di bulan Ramadan ini adalah tauhid. Ya. Berarti Kak Vicky, selama kita puasa di bulan Ramadan ini, kita nggak boleh berbuat syirik dong. Bukan hanya di bulan Ramadan saja adik-adik, di seluruh bulan. Setiap hari kita tuh harus menjauhi yang namanya dosa syirik. Contohnya nih, niat puasanya biar dapat pujian. Niat puasa Ramadannya biar dapat hadiah. Niat puasanya biar dapat THR. Kak Vicky, aku seneng tahu, aku dijanjiin. Waalaikumsalam. Aku dijanjiin sama umi aku, sama abi aku kalau puasanya full, nanti aku dikasih hadiah uang THR banyak begitu. Nah, terus karena ada iming-iming dapat hadiah THR, puasanya bukan karena Allah. Tetot, salah adik-adik. Nggak boleh. Puasanya harus karena Allah. Ya. Kalaupun nanti dapat hadiah, itu hanya bonus saja. Begitu. Jadi, kita jaga tauhid kita jaga iman kita, agar nanti ibadah-ibadah yang lain yang akan Kak Vicky sebutkan diterima sama siapa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya adik-adik ya. Nah, berikutnya, sholat 5 waktu. Ini penting. Kak Vicky, kenapa nggak disebutin puasa dulu baru sholat? Nah, ini adik-adik harus ada yang kalian tahu nih adik-adik. Sholat itu hukumnya wajib. Ya, ya dia itu tingkatannya ada yang paling tinggi. Kan kalau rukun Islam ada berapa coba? Adik-adik ada yang hafal nggak di sini? Rukun Islam ada? Coba sebutin. Ayo sebutin Belvina. Rukun Islam ada 5. Apa yang pertama? Mengucapkan kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ayo bareng-bareng nggak apa-apa. Terus apa? Mengerjakan sholat. Terus yang ketiga apa? Zakat. Membayar zakat. Yang keempat? Berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima? Haji jika mampu. Haji jika mampu. Tuh, habis tauhid, habis membaca 2 kalimat syahadat, lalu langsung sholat. Sholat ini paling utama. Ketimbang apa adik-adik? Ketimbang puasa. Makanya Kak Vicky sebutkan dulu ya, duluan. Nah, gitu. Dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat fardu yang 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang mengalir, melimpah di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali. Nih, Kak Vicky mau tanya adik-adik. Kalau di depan rumah kalian ada sungai, sungainya jernih, nggak ada buayanya, nggak ada ulernya, nggak ada ikan piranhanya, pokoknya sungainya aman. Jernih adik-adik, terus airnya sejuk, bening, mandi 5 kali sehari, kira-kira badannya kotor apa bersih? Bersih. Bersih. Tuh adik-adik. Bersih, kinclong, jreng. Masya Allah ya. Nah, seperti itulah sholat adik-adik. Kalau kita sholat sehari semalam 5 kali, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam riwayat yang lain yang sahih adik-adik, setiap kali kita ruku, setiap kita sujud,
dosa-dosa kita nih yang ada di pundak, kata Rasulullah, itu berguguran, berjatuhan. Maka sholat ini penting. Makanya juga adik-adik kata para ulama, apabila ada orang sedang berpuasa Ramadan, lalu dia tidak sholat 5 waktu, puasanya tidak sah. Ya, ini pendapat yang Kak Vicky pegang. Dia nggak sah puasanya. Puasanya nggak diterima oleh Allah. Dia berdosa. Ya, begitu. Makanya kalian jaga sholatnya. Puasanya rajin, bagus. Ngajinya rajin, bagus. Tapi kalau sholatnya males, jelek. Ya, harus rajin sholatnya. Kak Vicky, kan aku masih kecil. Kalau zuhur aku kepanasan, aku nggak apa-apa kan sholat di rumah. Nggak apa-apa adik-adik. Ya, nggak apa-apa. Tapi usahakan dalam sehari, ya, kalau kalian masih kecil, adalah kalian sholat ke masjid. Usahain ada yang kalian sholat ke masjid. Jangan sholat di rumah, nanti jadi anak pemalas, ya. Jadi laki-laki pemalas, sholatnya di rumah terus, nggak pernah ke masjid, ya. Nah, berikutnya adik-adik setelah sholat yang 5 waktu ini, amalan yang terbaik berikutnya adalah puasa. Iyalah Kak Vicky puasa lah ya gitu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, maka di antara dia dan neraka ada parit yang luasnya seperti antara langit dan bumi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ih, Kak Vicky, parit itu apa Kak Vicky? Ada yang tahu nggak adik-adik? Parit itu apa sih? Coba. Kak Vicky pengen tahu nih. Kali ada yang tahu. Apa? Selokan. Selokan. Oh, selokan. Selokan mah kecil dong. Apalagi? Buat yang paling luas. Ya. Adik-adik rahimakumullah, parit itu seperti sebuah tempat yang dimana di situ dialirkan apa namanya? Air yang sangat banyak. Ya, itu parit. Nah, ini paritnya itu besar banget, kayak sungai, ya. Dan kata Allah, kata Rasulullah, ya, di sini paritnya itu seperti antara langit dengan bumi, masya Allah. Itu sehari adik-adik. Gimana kalau kita puasanya 30 hari atau 29 hari? Kira-kira jarak kita dengan neraka semakin dekat apa semakin jauh adik-adik? Jauh. Makin jauh. Kak Vicky jauh banget lah. Aku aja ngeliatin langit dari sini, dari rumah aku, pegel banget ini leher. Aku nyariin itu planet Mars, planet Venus, aku cariin planet Jupiter, mana ya? Sampai aku pegel. Nah, tuh adik-adik. Itu langit jauh sekali. Apalagi kalau kita puasanya 30 hari atau sebulan penuh. Berarti Kak Vicky, kalau orang rajin puasa, dia rajin puasa sunnah juga, ada puasa Senin Kamis juga, ada puasa Daud juga, itu dia pahalanya banyak banget dong Kak Vicky ya. Dia makin lama neraka makin jauh. Iya adik-adik rahimakumullah. Nah, jadi ya kalau kita nih gemar berpuasa, suka berpuasa, maka kita lakukanlah puasa. Walaupun di luar bulan Ramadan. Ya, begitu. Murid Kak Vicky di TPA ada adik-adik yang rajin puasa sunnah, Masya Allah. Ya, taib. Nah, amalan berikutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Habis tauhid, lalu sholat, lalu puasa, amalan yang keempat yang terbaik adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adik-adik, kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Adik-adik, sekarang Kak Vicky mau tanya, kita sedang berada di
suatu tempat. Kita berada di tengah-tengah. Lalu di depan kita itu ada berjejer 8 pintu. Ada 8 pintu. Dari sebelah kanan hingga sebelah kiri ada 8 pintu. Ya. Nah, lalu adik-adik rahimakumullah, pintunya ada juga yang di tengah. Kira-kira kalau jalan masuk ke ruangan setelahnya lebih dekat lewat pintu yang tengah atau pintu yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri adik-adik? Tengah. Pintu yang tengah. Pasti orang-orang tuh lewatnya pintu yang tengah. Kenapa? Dia paling dekat. Soalnya kalau ke sono dulu, ke sebelah kanan jauh Kak Vicky. Nah sama. Kita kalau mau cepat-cepat masuk surga, adik-adik, kita banyak-banyak berbakti kepada kedua orang tua. Kak Vicky, contohnya apa sih berbakti kepada orang tua di bulan Ramadan? Nih adik-adik, ya, berbakti kepada orang tua itu mudah sebenarnya. Ya, tapi kadang kitanya tuh males. Contoh disuruh sama orang tua nurut, ya, atau bantuin Umi nyiapin masakan buat apa? Buka puasa, atau bantuin Abi beliin buat takjil gitu ya. Misalkan kan ada yang anak laki-laki di sini ya, mau berangkat mau beli makanan takjil ya, itu disuruh gitu adik-adik ya. Nah, itu harus mau ya. Begitu. Itu contohnya. Atau bantu bersih-bersih seperti habis buka puasa nih, sambil nunggu sholat Isya, cuci piring lah, cuci gelas lah, atau bersihin tempat makan lah, ya meja makan dibersihkan, atau kalau makannya di bawah, lantainya dibersihkan. Seperti itu adik-adik ya. Itu adalah dalam bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridha Allah Subhanahu Wa Taala bergantung dari ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala atau marahnya Allah Subhanahu Wa Taala bergantung dari kemurkaan orang tua. Hadis ini sahih riwayat At-Tirmidzi, Hakim dan Ibnu Majah. Nah, adik-adik, kalau kalian buat orang tua kalian marah, itu sama saja kalian sudah bikin Allah itu marah. Tuh adik-adik, hati-hati ya. Kalau kalian mau buat Allah itu senang sama kalian, ridho sama kalian, maka yang kalian lakukan adalah buat orang tua kalian itu senang, bahagia. Ya, senang dan bahagia. Begitu adik-adik rahimakumullah ya. Nah, jadi selama bulan puasa ini, belajarlah menjadi anak yang baik, belajarlah menjadi anak yang nurut sama kedua orang tua. Baik. Berikutnya, sholat sunnah rawatib. Adik-adik ada yang tahu nggak sholat sunnah rawatib? Maksudnya apa sih sholat sunnah rawatib? Ada yang tahu nggak sih? Malika, ayo Malika apa? Sholat sunnah rawatib ada yang tahu nggak? Raisa. Nah, coba Malika dulu. Kalau Malika nggak bisa jawab, Raisa. Oke, Raisa kalau gitu. Ada zuhur. Nanti dulu. Raisa dulu. Raisa silakan. Apa Raisa? Sholat sunnah rawatib? Dan sama kolbiyah. Bukan kolbiyah. Kalau kolbiyah hati. Qobliyah. Qobliyah. Sholat ba'diyah atau sholat qobliyah. Ya. Begitu. Raisa tahu nggak sholat sunnah rawatib apa aja coba? Subuh ada nggak subuh? Ada. Subuh ada. Berapa rakaat? 2. Sebelum atau setelah? Sebelum. Lalu zuhur. Zuhur berapa rakaat? 4. Sebelum apa sesudah? Sebelum dan sesudah. Pinter. Terus kalau asar?
Gak ada. Asar nggak ada. Maghrib Ada. berapa maghrib? 2. 2 rakaat. Setelah apa sebelum? Setelah. Setelah, pinter. Terus Isya ada nggak Isya? Ada. Ada berapa rakaat? 2. 2 rakaat. Sebelum atau setelah? Setelah. Setelah. Sekarang kita hitung ya. Tadi subuh 2 rakaat. Ya. 2 ditambah 4. 4 sebelum zuhur. Berapa tuh 2 ditambah 4? 6. 6 ditambah 4. 6 ditambah 4 berapa? 10. 10 ditambah maghrib 2. 12 ditambah isya 2 rakaat. 14. Nah, coba sekarang Zi, kamu baca hadisnya Zi. Coba dibaca hadisnya dari nyalain dulu mikrofonnya Zi. Nah, Salat sunnah rawatib dari Ummu Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan salat 12 rakaat dalam sehari semalam, niscaya dibangunkan sebuah rumah baginya di surga. Bagus, Zi. Ada berapa? Berapa rakaat, Zi? Kata Rasulullah ada berapa? Ada 12. 12. Kau pikir tadi 14 kita ngitung. Nah, adik-adik, memang di riwayat yang lain disebutkan 14 ya. Begitu. Ada riwayat yang lain menyebutkan 10 ya, begitu ya. Nah, inilah adik-adik, salat sunnah rawatib itu sangat penting. Sangatnya banyak banget kepikir. Iya loh adik-adik. Nih kata Rasulullah, nanti di akhirat itu ya ada orang-orang yang sholat wajibnya bolong-bolong. Ya Allah, sholat wajibnya bolong-bolong. Sebagian ulama mengatakan bukan bolong-bolong, sholat wajibnya banyak kesalahannya. Dia sholat tapi nggak khusyuk. Pahala sholatnya kurang lah gitu adik-adik ya. Pahala sholatnya kurang. Nah, lalu kata Allah, coba malaikat, ini orang ini kamu cek, kalian cek, ada nggak sholat sunnahnya? Ternyata dia rajin sholat sunnah adik-adik. Sholat sunnah rawatibnya rajin. Akhirnya, sholat sunnah yang rawatib ini membantu sholat wajibnya. Nah, jadi adik-adik, kalau kita ingin dicintai Allah dan Rasul-Nya, kita kerjakan sholat 5 waktu plus sholat sunnah rawatibnya. Gitu adik-adik ya. Nanti sholat maghrib, habis salam, dzikir, ya, kalian bisa langsung sholat 2 rakaat, ya, sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Sholat isya juga gitu, habis salam, assalamualaikum, langsung bangun, enggak, zikir dulu, setelah itu sholat sunnah 2 rakaat. Itu adik-adik ya. Diamalkan ya. Berikutnya, amalan terbaik yang berikutnya adalah membaca Al-Quran. Sekarang kan udah hari ketiga. Ada nggak di sini adik-adik yang baca Qurannya udah 3 juz atau 4 juz? Siapa di sini? Raisa berapa juz sayang? Sudah juz 3. Pinter banget Raisa. Siapa lagi? Belvina. Belvina udah berapa juz, nak?
16. 16. Masya Allah, 16 juz, luar biasa. Ada lagi nggak adik-adik di sini yang udah banyak baca Qur'annya? Hah? Delvina luar biasa ya. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, gitu adik-adik ya. Jadi kita harus rajin baca Quran. Yang belum, semangat ya. Kak Vicky, aku belum bisa baca Quran. Aku baca apa dong? Baca Iqra, boleh adik-adik ya. Gitu. Atau kalian dengerin murotal, disetel, juz 30 di rumah. Kan ada tuh di YouTube ya. Di YouTube ada gambar, ada videonya mobil-mobilan, ada videonya robot-robotan, tapi ada juz amaknya. Tuh, jadi kalian sambil nonton mobil-mobilan, nonton robot-robotan, ada juz amaknya, ya. Begitu. Nah, di sini adik-adik, dalam hadis riwayat Bukhari, disebutkan dahulu Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap setahun sekali pada bulan Ramadan. Jadi Kak Vicky, selama bulan Ramadan, malaikat Jibril sama Nabi Muhammad suka ketemu, suka belajar ngaji Nabi Muhammad sama malaikat Jibril. Iya adik-adik, tuh Nabi Muhammad aja masih belajar ngaji sama malaikat Jibril. Masa kita enggak? Ya, yang belum bisa ngaji, yang ngajinya masih salah-salah, yang ngajinya masih banyak salahnya, belepotan. Belajar ya. Kak Vicky ada TPA online juga adik-adik. Ini Kak Vicky bukan promosi. Enggak ya. Kak Vicky ada TPA online, ada TPA offline. Ini tujuannya apa Kak Vicky buat ini? Tujuannya agar adik-adik semua di rumah bisa belajar ngaji. Jangan sampai nanti udah dewasa, nggak bisa ngaji, nggak bisa bedain mana huruf ta, mana huruf shin, nggak bisa bedain mana huruf ba, mana huruf nun, nggak bisa bedain mana huruf ta sama huruf ya. Gimana tuh? Ya, belajar adik-adik ya, yang semangat. Yang hafalannya udah banyak dibaca ya di muroja, Masya Allah. Berikutnya, amalan yang terbaik adalah bersedekah. Tuh adik-adik. Kata Rasulullah, orang yang memberikan makan atau minuman berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Ya, begitu hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi kalian ya adik-adik kan nanti dapat uang jajan kalau sekolah. Selama bulan puasa misalkan kalian dapat uang jajan. Kalian simpan uang jajannya, kalian tabung, lalu kalian sorenya belikan takjil. Belikan takjil, kamu masukin ke kantong kresek, terus kamu kalau ketemu sama marbot masjid, ya, atau ketemu tukang gojek yang puasa, bapak-bapak gitu ya. Tapi bukan tukang gojek yang sambil ngerokok adik-adik. Berarti dia nggak puasa. Ya, atau orang-orang miskin ya, yang puasa, kalian kasih. Pak, ini Pak ada takjil. Ya walaupun 3, walaupun 2, nggak apa-apa. Pahalanya banyak loh adik-adik. Ini Kak Vicky aja sedikit cerita ya. Di TPA Kak Vicky itu ada 80 orang setiap hari Senin sampai hari Kamis. Itu ada 80 orang adik-adik ngaji di TPA di situ. Ya. Kurang lebih 80 orang. Itu kalau misalkan ini kan ada wali santri yang sodakoh, ada wali santri yang ngasih takjil adik-adik. Sehari 80, ya Allah. Dia ngasih makan 80 orang, ngasih minum 80 orang. Itu 80 orangnya diambil semua pahalanya. Maksudnya dia dapat pahalanya semua. Udah gitu di situ ada guru ngaji, ada Kak Vicky juga ya. Ada anak-anak yang lagi ngafal Quran, ada anak yang sholat berjamaah, anak-anak soleh, anak soleh. Oh, luar biasa. Makanya adik-adik, ketika Ramadan tiba nih seperti ini,
TPA Fikih ini luar biasa. Banyak sekali orang-orang yang baik, orang-orang yang berlomba-lomba untuk berinfak, ya, untuk bersodakoh, memberi makan orang yang puasa. Nah, kalian juga di daerah masing-masing, ya, lakukan, ya. Bahkan ada orang tua, ada wali santri yang borong 2 hari adik-adik. Allahu Akbar. Berarti kalau 80 dikali 2 berapa adik-adik? 80 dikali 2 berapa totalnya? Siapa yang bisa ngitung? 80 kali 2 berarti itu 80 tambah 80. Iya, berapa? 160. Kaki sampai batuk. 180 orang dia ambil pahalanya. Dia ambil keutamaan ini. Kira-kira adik-adik kalau orangnya 160 orang banyak apa sedikit? Banyak. Banyak. Banyak banget adik-adik rahimakumullah. Ya, begitu. Nah, kalian semangat ya. Berikutnya adik-adik rahimakumullah, apa nih judulnya? Salat tarawih. Ya. Salat tarawih. Siapa di sini yang salat tarawihnya udah bolong? Ada nggak? Iya, masa udah bolong adik-adik? Aidan, ya Aidan, kenapa kok udah bolong Aidan? Tarawihnya kenapa Aidan? Kadang-kadang hujan. Kenapa nak? Kadang-kadang hujan. Kadang-kadang hujan. Tapi sholat tarawih di rumah enggak? Enggak? Iya. Oh, sholat tarawih. Berarti Iya. nggak bolong. Berarti nggak bolong ya. Nah, sholat tarawih ya. Kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih di bulan Ramadan, penuh keimanan, mengharapkan pahala dari Allah, harapkan ampunan dari Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuh adik-adik. Ya. Kita yang rajin sholat tarawihnya ya. Jangan sholat tarawih kayak kemarin. Kak Vicky kasih tahu. Sampai masjid malah main-mainan. Ada nggak di sini adik-adik yang kalau sholat tarawih bawa mainan? Atau bawa handphone? Ada nggak? Hei. Nggak ada ya. Jangan ya. Jangan ya. Udah kalau sholat aja ya. Ya, ini ada anak-anak sholat tarawih bawa handphone. Baru kemarin adik-adik tuh tadi malam deh. Kak Vicky sholat kan di sop pertama. Di sop belakang, ya Allah adik-adik, anak-anak itu. Aduh, pada ngobrol, pada bercanda, ada yang main handphone, ada yang macem-macem lah pokoknya. Akhirnya sholatnya kurang khusyuk, ya, banyak backsound-nya. Kalian jangan ya, kalau ke masjid, yang laki-laki atau perempuan, sholatnya yang tenang. Ya, Kak Vicky, kalau aku capek, boleh nggak sih aku duduk? Sholatnya duduk, aku kakinya pegel. Kaki aku ada semutnya. Gitu. Boleh adik-adik. Kalau kalian capek nih, kalian sholatnya sambil duduk. Allahu Akbar. Boleh. Loh, kok boleh Kak Vicky? Iya, kenapa? Karena sholat sunnah itu tidak seperti sholat wajib. Sholat sunnah itu boleh dikerjakan dalam keadaan duduk. Tidak mesti berdiri. Begitu. Kalau sholat wajib berdiri. Dia rukun sholat itu. Kalau dia nggak kenapa-napa, dia sholatnya duduk, sholatnya nggak sah. Ya. Berikutnya adik-adik, bersabar. Nah, kata Allah, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Orang-orang yang sabar adik-adik di bulan Ramadan itu pahalanya
berlipat kali lipat, lipat dikali lipat, lipat dikali lipat. Banyak banget tuh adik-adik. Makanya adik-adik, di bulan puasa ini kita belajar bersabar. Bersabar menahan lapar, bersabar menahan haus, bersabar mengendalikan amarah. Karena kan kita kalau puasanya ingin pahalanya banyak, kita nggak boleh marah-marah, nggak boleh teriak-teriak. Tuh kata Rasulullah gitu, ya, ya, gitu. Jadi kita harus sabar. Ada orang yang jahilin kita sabar. Iya, sabar gitu. Ada orang marahin kita sabar. Udah biarin dia mah marah-marah aja. Pahalanya berkurang nanti. Kita sabar aja. Gitu adik-adik ya. Jadi kita harus banyak bersabar. Jangan udah misalkan jam 5 nih. Jam 5 nanya terus sama Umi. Jam berapa sih? Lama banget. Aku mau buka puasa tahu bisa nggak sih itu adanya dicepetin? Mana bisa adik-adik adanya dicepetin. Ada-ada saja ya. Begitu. Jadi kita harus bersabar. Berikutnya, berzikir atau beristighfar. Ada sebuah hadis riwayat Ibnu Majah di adik-adik. Seorang Arab Badui. Orang Arab Badui itu apakah Fikih? Orang Arab yang tinggalnya di perkampungan. Yang tinggalnya di padang pasir. Ya. Nah, orang Arab Badui ini datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam sudah banyak kami ketahui. Udah ada tauhid, ada sholat, ada puasa Ramadan, ada bayar zakat, ada pergi haji. Kami udah tahu itu, kata orang-orang Arab Badui ini, kata orang Arab Badui ini. Beritahukan dong kepada kami, wahai Rasulullah, sesuatu yang bisa kami berpegang teguh kepadanya. Maksudnya, selain ibadah yang wajib tadi, ada nggak amalan lagi yang kita ini gampang melakukannya? Kita bisa kerjain kapan waktu pun, dimanapun, gitu adik-adik ya, kecuali di kamar mandi. Kata Rasulullah, hendaklah lidahmu senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ibnu Majah ya adik-adik. Nah, makanya adik-adik di sini kita misalkan nih udah pegel banget ngaji, udah pegel banget baca Quran, ya kan namanya orang ada capeknya, ya ada capeknya pasti. Istirahat. Nah, istirahat itu jangan bengong. Zikir, astagfirullah, zikir misalkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Zikir terus seperti itu. Tapi jangan kencang-kencang, zikirnya pelan-pelan. Kalau bisa jangan ada orang dengar, nanti ria. Ya, nanti pengen dipuji orang. Ya. Lalu berikutnya adik-adik, yang istighfar. Kata Rasulullah, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Bahkan adik-adik rahimakumullah, yang Nabi Nuh alaihi salam itu memerintahkan kepada kaumnya untuk beristighfar. Kata Nabi Nuh alaihi salam, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat, rizki dari langit. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Lalu Allah akan tumbuhkan kalian tumbuh-tumbuhan, rizki dari dalam bumi adik-adik. Allah akan perbanyak keturunan kalian. Allahu Akbar. Dan Allah akan jadikan sungai-sungai mengalir di rumah-rumah,
di kampung-kampung kalian. Tuh, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa mendatangkan rizki. Minta ampun sama Allah bisa mendatangkan rizki. Emang Kak Vicky, istighfar itu emang minta ampun ya sama Allah ya? Nah, adik-adik, kata para ulama, istighfar itu adalah meminta ampun kepada Allah sambil minta juga Allah, ya Allah, aku kan udah buat dosa. Tutupin dong ya Allah biar orang-orang nggak tahu. Jangan kasih tahu orang lain. Jangan sampai aku bikin dosa, ketahuan deh. Gitu adik-adik. Ya, kadang adik-adik Allah akan menguji seorang hamba yang sombong kalau lagi berbuat dosa. Kak Vicky kok mukanya makin deket, aku takut. Adik-adik, nih Kak Vicky kasih tahu ya. Kalau kalian berbuat dosa, nggak boleh kalian kasih tahu sama orang lain. Ya, kalau kalian sombong dengan dosa kalian, Allah akan bikin malu kalian karena dosa kalian. Ya, walaupun dosa tersebut kalian tutup rapat-rapat, Allah akan bongkar. Dan yang tahu bukan cuma 1, 2 orang, 3, 5 orang, 10 orang. Tapi kalau Allah tentukan, Allah takdirkan, seluruh orang bisa tahu kalian bikin dosa. Tuh adik-adik. Ya. Walaupun kalian ustadz, nanti jadi ustadz, ya ada jadi ustadzah, ya, bikin dosa, sombong, bisa jadi Allah akan timpakan musibah kepada kalian, lalu dosa kalian akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Itulah dikarenakan adik-adik habis buah nggak istighfar. Dia malah makin sombong dengan dosanya. Ya, begitu. Nih, adik-adik kalian tahu nggak sih kenapa ada maling bisa ketangkep? Kenapa ada koruptor bisa ketangkep? Ya, maling mencuri itu dosa. Koruptor mencuri itu dosa. Ya. Kalau misalkan dia mencuri, dia ketagihan. Ternyata saya mencuri. Wah, dapat uang banyak. Caranya gampang. Cuma ngambil motor orang doang. Oh, saya korupsi. Oh, uang rakyat, uang orang-orang saya ambil buat kekayaan saya. Itu bukan sekali, bukan 2 kali, tapi sudah berulang kali. Dan dia nggak taubat-taubat, dan dia nggak istighfar-istighfar, dia nggak malu-malu sama Allah. Akhirnya Allah ungkap, semua orang tahu. Makanya maling-maling yang masuk berita itu adik-adik tuh ya, adik-adik ada orang maling masuk berita itu bukan sekali adik-adik, tapi udah berkali-kali itu. Ya, udah berkali-kali itu dia melakukan dosa itu. Nah, makanya adik-adik, faedahnya, pelajarannya, selama bulan puasa ini kan kita disuruh oleh Allah untuk apa? Untuk tidak banyak-banyak berbuat dosa. Buat dosa pasti adalah. Setiap hari kita ini manusia biasa. Tapi setiap kita habis bikin dosa, adik-adik Kak Vicky mohon banget langsung istighfar, astagfirullah. Habis marah-marah sama Umi ini, sama Abi ini marah-marah, langsung astagfirullah, ya Allah. Umi, aku minta maaf ya. Abi, aku minta maaf ya. Tadi aku udah marah-marah. Habis berantem sama teman, istighfar, astagfirullah. Minta maaf dulu sama Allah. Astagfirullah, aku udah bikin dosa. Minta maaf sama teman. Misalkan otong, aku minta maaf ya. Tapi si otong mulu. Iya kan dari kemarin si otong terus tuh yang jadi kita obrolin. Ya, soalnya kan nggak ada nama orang otong adik-adik. Gitu adik-adik ya. Habis apa lagi? Habis jailin adek, habis nangisin adek. Ya.
minta maaf sama adik, minta maaf sama umi, istighfar, astagfirullah, ya Allah, ampuni dosa aku ya Allah, jangan kau bongkar dosa aku ini ya Allah, gitu. Nah, seperti itu. Jadi adik-adik, inilah ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan zikir atau istighfar ini adalah sesuatu hal yang mudah di lisan. Ada dua kalimat yang berat di timbangan tapi mudah di lisan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tuh adik-adik rahimakumullah ya. Nah, jadi kita harus banyak berzikir dan juga banyak beristighfar selama bulan Ramadan. Baik adik-adik, ini kita sudah masuk ke lembaran terakhir. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Raisa mau tanya apa? Yang tadi itu yang sholat 5 waktu itu. Sholat yang 5 waktu itu kenapa Raisa? Itu kan ada hadisnya. Itu hadis riwayat Muslim kan? Itu hadis keberapa? Kak Vicky nggak hafal sayang, kan Kak Vicky nggak hafal hadis Sahih Muslim. Sahih Muslim itu ada 5.000 hadis. Masya Allah, Kak Vicky belum hafal. Sahih Muslim itu tebel. Oh, tebelnya segini nih. Nih, tebelnya segini nih Raisa nih. Kitab Sahih Muslim tebelnya segini. Tebel banget. Kak Vicky-nya nggak hafal sayang. Ya, gitu. Maaf ya. Iya. Ada lagi adik-adik yang mau tanya? Siapa? Alifa mau tanya apa, Nak? Kalau jahilin orang di bulan Ramadan itu juga dosa nggak, Pak? Alifa kok nanya yang udah kamu tahu jawabannya sih? Jawabannya apa adik-adik? Dosa dong. Ya, nggak boleh. Ngeprank. Kenapa Alifa? Alifa dijailin teman? Enggak, dijailin adek sendiri, Pak. Tuh adek, kakak Alifanya nggak boleh dijailin ya. Kamu minta maaf sama kakak Alifa, terus istighfar ya. Ini Albi, ini Alifa ini kakaknya Albi. Iya. Ya salam Albi. Kenapa kamu jailin kakak kamu? Karena gitu loh. Udah minta maaf ya. Loh kok malah cosplay jadi itu sih? Jangan dong. Nggak boleh dong. Ya. Ini nanti kalian ditonton di YouTube loh. Ih malu diganti sayang. Nggak boleh. Diganti jadi ini. Masa kamu cantik-cantik, ganteng-ganteng jadi binatang itu sih? Jangan ya. Gak tahu Pak. Nah udah jadi strawberry nggak apa-apa, jadi strawberry. Ini Pak yang paling bagus Pak. Albi, Wi, kamu punya tugas hafalan ya, nanti setoran ya hari Rabu. Oh iya lupa. Nah berikutnya siapa lagi yang mau tanya? Akilah mau nanya. Akilah, ntar dulu. Belvina belum pernah nanya. Ntar habis Belvina. Belvina mau nanya apa? Kak Vicky, togut itu apa? Pertanyaannya berat sekali. Kak Vicky, togut itu apa sih? Nah, gampangnya nih adik-adik, togut nih ya. Togut. Kak Vicky udah nggak share screen ya? Togut itu adalah ya sesuatu yang disembah selain Allah. Tuh Belvina. Sesuatu yang disembah selain Allah. Gitu. Itu namanya togut ya. Gitu. Akilah mau tanya apa? Iya, wajazakillah khair. Kak izin bertanya, kalau misalnya kita habis berbuat dosa yang kita tidak sadar dosanya itu kita lakukan dan kita belum bertaubat misalnya sampai sudah lama, itu apakah kita tetap mendapatkan dosa?
Dan Hmm, apakah ketika di bulan Ramadan apa ditambah dosanya? Jazakallah. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ada doanya nih adik-adik. Kak Vicky kasih tahu ya. Nanti Akilah kamu bisa baca. Ntar dulu, Kak Vicky-nya buka dulu ininya, Qurannya. Kalau bisa sebut nih doa ya. Akhir surat Roh. Di surat Al-Baqarah. Nih adik-adik. Kak Vicky share screen ya. Dilihat ya. Udah ada belum? Sudah. Nah, nih doanya. Nih. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya, artinya apa Kak Vicky? Ya, kita cek yuk. Mana nih? Hmm, ayat 286 ya. Ini kenapa? Ngeheng. Nah, ini. Artinya, ya Allah, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Nah, ini adik-adik, ya dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah ini sunnah dibaca sebelum tidur. Ayat 285 sama ayat 286. Kak Vicky panjang banget. Gak apa-apa adik-adik, boleh dibaca ya. Sambil lihat Quran gak apa-apa adik-adik ya. Kita baca ya dari ayat 285 hingga 286 dibaca. Nah, jadi gitu ya. Akilah, kalau misalkan kamu atau kita nih punya banyak dosanya, kita baca doa ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Gitu. Doa. Tapi Kak Vicky, kalau kita senantiasa istighfar terus, dosa-dosa kita diampunin nggak sih walaupun kita lupa? Insya Allah akan diampuni ya. Gitu. Berikutnya siapa lagi yang mau nanya? Ini yang angkat tangan akunnya namanya Yusuf nih. Akun Yusuf. Siapa namanya, Nak? Siva, Siva. Siva mau tanya apa? boleh nanya gak Pak, kalau perempuan itu boleh sholat tarawih di masjid? Boleh. Siapa yang ngelarang Siva? Perempuan sholat tarawih di masjid boleh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Nih dicatat, Siva. Kalau berangkat dari rumah, nggak boleh dandan. Pakai cat tembok, mukanya dicat tembok gitu ya. Bibirnya dikasih cat tembok warna merah, nggak boleh. Iyalah Kak Vicky, emang aku badut. Nggak boleh pakai parfum. Pakai parfum. Wah ya Allah, nggak boleh pakai parfum. Tapi Kak Vicky kalau pakai deodoran boleh nggak? Boleh pakai deodoran, nggak apa-apa. Ya nggak boleh pakai parfum ya. Apalagi parfum ruangan. Ya salam, parfumnya pakai parfum ruangan, nggak boleh. Ya, itu nanti satu gang itu atau satu masjid bau jeruk nanti. Terus apalagi Kak Vicky? Ya harus tutup aurat. Dari rumah udah pakai mukena, udah pakai gamis. Jangan berangkat dari rumah pakai celana pendek, pakai baju ketekan, lekbong, ya salah. Mau ngapain? Baru pakai mukenanya di masjid itu salah. Ya. Terus di masjid nggak boleh banyak-banyak berinteraksi dengan lawan jenis. Ya, nggak boleh banyak berinteraksi dengan lawan jenis. Ya, tapi kalau papasan ketemu itu biasa. Tapi kalau misalkan ada anak laki-laki nih di samping masjid main bola, ikut main bola. Ngapain dia ikut main bola? Perempuan, ada-ada aja.
Nah, gitu ya, Syifa ya. Jadi jawabannya boleh. Berikutnya, ini akun Robi Atul. Akun Robi Atul mau tanya. Atau Nora. Nora mau tanya apa, Nora? Sama, Robi Atul, silakan. Siapa namanya? Azam, dan nanya Pak Ustadz. Nggak nanya. Oh, soalnya angkat tangan. Nora mau tanya apa, Nora? Kak, tadi kan katanya kan tadi kan apa namanya itu kan ada yang rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, itu maksudnya gimana, Kak? Nora lagi diem tiba-tiba ada yang ngasih jajan, pernah nggak? Nah itu rezeki yang tidak disangka-sangka. Kamu lagi duduk bengong sampai didatengin sama laler. Tiba-tiba ada teman datengin, Nora, kamu mau es krim nggak? Nora, kamu mau ciki nggak? Mau jajanan nggak? Itu namanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Lagi diem-diem di rumah tiba-tiba ada yang transfer duit. Itu rezeki yang tidak disangka-sangka. Lagi di rumah tiba-tiba ada yang kirimin uang. Itu rezeki yang tidak disangka-sangka. Kak Vicky, kalau lagi jalan naik sepeda main terus nemu duit 100.000, itu rezeki yang tidak disangka-sangka bukan? Ya, itu bukan hak kalian. Ya. Caranya gimana dong Kak Vicky? Ambil uangnya, pulang ke rumah, taruh, tulis di kertas. Telah ditemukan uang di sini, hubungi nomor ini gitu. Terus uangnya kalian simpen setahun. Nggak boleh dipakai. Ya. Terus diumumin setahun. Ya, kalau udah nggak ada yang ngabarin, ya, masukin ke apa namanya? Ke kotak amal. Nah, gitu adik-adik ya. Jangan dipakai buat jajan. Kecuali uangnya cuma 1.000, 2.000, kata para ulama itu termasuk luqotoh. Luqotoh itu barang temuan yang sepele. Kayak kalian nih di sekolah tiba-tiba nemu penghapus, ya. Banyak yang live, ini 3 pertanyaan. Pak boleh live nggak? Begitu ya, itu boleh. Berikutnya, Zi mau nanya apa Zi? Alifa tadi udah nanya, kasih kesian yang lain ya. Iya Zi apa? Kalau ngasih rezeki ke orang lain kan dapat pahala. Nah, kalau ngasih rezekinya tuh pas di luar Ramadan itu pasti dapat pahala atau enggak? Masih dapat pahala sih. Jadi sedekah itu baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan itu masih mendapatkan pahala. Oke Zi. Berikutnya nih akun Kurniawan. Oke. Ya. Terakhir, akun Kurniawan. Udah dibuka mikrofonnya, Nak? Tinggal ngomong. Nanya apa? Iya. Iya. Boleh setengah hari. Boleh nggak puasa setengah hari? Iya. Kamu namanya siapa? Nama kamu siapa? Hah? Yuli? Namanya Yuli? Ruli. Oh, Ruli. Ruli umurnya berapa? 4 tahun. 4 tahun mau puasa setengah hari. Boleh, sayang. Boleh, ya. Mau puasa setengah hari boleh. Ya, bagus. Kak Vicky seneng deh Ruli bisa belajar puasa. Hebat, Masya Allah ya. Semangat ya belajar puasanya ya. Tapi kalau misalkan Ruli pusing, terus Ruli tiba-tiba badannya nggak enak, ngomong sama Umi ya. Umi, perut aku pusing, kepala aku lapar gitu ya. Baik adik-adik rahimakumullah, hari ini cukup dulu. Besok adalah hari terakhir kita daurah. Ya Kak Vicky nggak ketemu Kak Vicky lagi dong, nggak seru. Kalian kalau mau ketemu Kak Vicky, nanti selama bulan puasa kita ada kajian setiap hari Sabtu.
ya. Nanti kalian boleh masuk grupnya, silakan. Kajiannya gratis, tis. Yang penting kalian hadir, ya, belajar nuntut ilmu. Baik adik-adik, hari ini cukup dulu. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.